Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tumbuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan SNBT 2025 ya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang kalimat inti dan kalimat perluasan ya. Ada beberapa soal tentang kalimat inti dan perluasan yang belum dibahas. Nah, soal ini teman-teman penting ya. Penting sekali untuk kalian pahami. Karena apa? Kalau di SNBT itu kemungkinan besar atau saya bisa katakan pasti muncul di soal tes-tes ujian mandiri tertulis pun akan muncul ya, terutama di SIMAK UI itu setiap tahun soalnya itu ada ya tentang kalimat inti. Nah, di sini saya buat soalnya itu lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi kalau apa teman-teman, nanti yang perlu kalian pahami itu konsepnya ya. Terus kemarin ada yang tanya, Kak, kalau misalkan diambil dalam bentuk teks gimana? Kalimat intinya sama aja ya, sama aja. Sama aja. Bedanya itu kan kalau saya sediakan tulis langsung ya, kalimatnya itu seperti ini. Kalau di soal SNBT itu memang diambil dari teks. Misalkan ini ada teks, nanti kan ada kalimat yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pertanyaannya itu kalimat inti, kalimat 5 itu kalimat intinya itu apa? Misalkan, kayak gitu. Ya sama aja, berarti kita tinggal analisis saja kalimat 5 tersebut. Kalimat intinya apa? Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 10. Inti kalimat tersebut tetap sama jika diluaskan menjadi kalimat. Nah, berarti ini materinya itu kalimat perluasan, teman-teman. Kalimat perluasan itu seperti apa? Nah, ini kan kalau kita polakan, kalimat ini itu kan S, P, O kan, seperti itu ya. Nah, S-nya itu ibu, menyiapkannya itu predikatnya, objeknya itu sarapan. Nah, kalian tugasnya itu begini, teman-teman. Kalian cari kalimat mana di opsi yang ini, opsi A, B, C, D, yang S-nya itu tetap ibu, predikatnya itu tetap menyiapkan, O-nya itu tetap sarapan. Gitu. Kalau tetap sama, subjek, predikat, objeknya itu tetap itu ya, nggak berubah, itu jawabannya. Nah, caranya itu gimana? Kita analisis saja. Analisis aja opsi ini. Polanya itu apa? Opsi yang A, misalkan. Predikatnya itu apa? Memasak. Setelahnya ada konjungsi? Ada. Setelahnya ada, kalau ada konjungsi berarti setelahnya itu harus ada pola lagi. Makanya ini ada dua predikatnya. Ada memasak, ada menyiapkan. Nah, kalau predikatnya ada dua, sedangkan di kalimat awalnya itu predikatnya cuma satu, berarti langsung aja ini coret salah, teman. Begitu ya. Langsung aja coret salah kalau predikatnya jadi ada dua. Gitu. Loncat ke yang B. Predikatnya itu apa? Di sini ada kata kerja satu, ini kata kerja dua. Kalau ada dua seperti ini, cek yang mana? Cek yang pertama dulu. Namun sebelum kita pilih yang pertama jadi predikat, cek sebelumnya kata yang nggak ada. Berarti ini tidak bisa jadi predikat. Maka predikatnya yang mana? Yang kedua, menyiapkan. Berarti P-nya itu apa? Menyiapkan. S-nya itu siapa yang menyiapkan? Berarti ibu. Nah, kalau ada yang, berarti perluasan ini yang sedang memasak itu. Ini S-nya berarti. Ini subjek. Sarapan apa? Ini O-nya. Untuk keluarganya apa? K. Gitu ya, teman. Ini berarti polanya SPOK. Predikatnya subjeknya ibu ya, yang sedang masak itu. Predikatnya apa? Menyiapkan. Sarapan itu objek. Untuk keluarganya itu O. Berarti ininya sama ya, intinya sama, kan nggak berubah ya. Berarti ini jawabannya. Begitu teman-teman ya, gampang. Kalau yang C, predikatnya itu apa? Ini ada kata kerja, ini ada kata kerja. Yang pertama itu tidak bisa jadi predikat karena ada yang. Berarti ini jadi S. Ini jadi P-nya yang kedua. Berarti S-nya itu sampai sini ya. Makanan itu O-nya, ini K-nya. Predikatnya itu yang awalnya itu menyiapkan. Di sini adalah memasak. Berarti beda ya. Predikatnya jadi berubah gitu. Yang D, ibu yang menyiapkan, ini jadi kata kerja. Ini nggak bisa jadi predikat ya. Ini nggak bisa jadi predikat. Ini jadi S ya. Ini S. Predikatnya apa? Berarti ini ya, makan.
Karena itu ini bukan jawabannya. Oke, begitu. Jadi opsi yang D itu ini predikat ya. Kalau bersama kami berarti ini Paul ya, teman. Ini bukan jawabannya. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat opsi yang B untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Silakan kalian boleh coba dulu kerjakan. Nomor 11. Inti kalimat tersebut tetap sama jika diluaskan nih, sama ya. Soalnya itu dengan soal sebelumnya. Jadi ini kita polakan dulu. Predikatnya apa? Belajar ya. S-nya Ana. Siapa yang belajar? Ana kan. Memasak ini pelengkap. Jadi teman-teman, kalau ada dua kata kerja seperti ini, ya, satu ambil predikatnya itu yang pertama ya. Yang keduanya, kata kerja yang keduanya jadi apa? Lihat aja predikatnya. Kalau predikatnya berarti karena itu harus pelengkap ya. Lihat aja predikatnya. Kalau objek itu kan kalau predikatnya me atau di gitu. Jadi polanya SPPL. Kita cari opsi mana yang polanya itu SPPL dan subjeknya itu ini ya, si Ana, predikatnya belajar, pelengkapnya itu memasak. Kita cari. Oke. Yang A. Ini predikatnya belajar kan? Oke, predikatnya bener nih. Di ruang tamu ini K. Ini S. Setelahnya itu ada kemudian, ini konjungsi. Ini memasak. Nasi goreng ini O. Ini benar gak? Ini salah, teman-teman. Karena apa? Karena predikatnya itu jadi dua. Ya, jadi salah. Bukan itu jawabannya. Yang B, predikatnya apa? Ana yang baru lulus itu belajar ini P. Ini, oke. Ada dua kata kerja ya. Kita pilih yang pertama dulu, tapi cek ada kata yang nggak sebelum kata belajarnya. Ada ya. Karena itu, sorry. Nggak ya. Kenapa dihapus ini? Ini predikat kan? Yang. Ada kata yang ya, tapi yangnya itu jauh, teman-teman. Lihat ya, yang itu yang baru lulus itu. Ada kata itu. Nah, kalau ada kata itu, ya, ini jadi batas S-nya. Jadi kata rujukan itu, ya, ini itu tersebutnya, itu biasanya jadi batas kata rujuk. Jadi batas, jadi kalau ada kata rujukan itu jadi batas subjek. Ya, karena itu ini tetap jadi predikat nih. Siapa yang belajar ini? Ana yang baru lulus itu. Begitu kan informasinya sampai situ aja kan? Ya. Predikatnya itu belajar. Oke, ini benar nih. Predikatnya sama-sama belajar ya. Memasak berarti pelengkap ya. Memasak nasi goreng pelengkap. Sampai situ informasinya. Di dapur ini K. Ya. Nah, ini berarti jawabannya ya. Ini subjek, si Ana kan sama. Predikatnya belajar, sama-sama belajar. Memasak itu pelengkapnya. Sama-sama memasak. Gitu ya. Kita cek coba opsi yang lain. Predikatnya itu apa? Memasak ini ya. Ini S, nasi goreng, ini O. Ini udah predikatnya karena udah beda, jadi skip aja. Ada setelah, ini jadi keterangan ya, teman. Atau jadi anak kalimat juga bisa ini. Ya, bisa jadi K, bisa jadi keterangan, konjungsi sama predikat. Ya, begitu. Yang C salah. Yang D belajar ini tidak bisa jadi predikat karena ada yang. Jadi predikatnya memasak. Ya. Enggak ya. Bahkan ini tuh sampai sini deh. Sorry. Bahkan ini S-nya sampai sini. Ingat ya, kalau ada kata itu, ini batasnya tuh batas S-nya. Akan lulus berarti ini predikatnya. K, hari ininya K. Gitu ya. Jadi jawabannya itu opsi yang B, soal nomor 15. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Ini penguatan konsep untuk kalimat inti dan perluasan. Oke, nanti kita akan lanjutkan bahas soal nomor 12. Sebelum itu silakan ya, teman-teman. Silakan boleh coba kerjakan soal berikut ini tentang kalimat majemuk setara. Yang mana kalimat majemuk setara? Nah, berikutnya berarti saya akan bahas tentang bagaimana membedakan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Di dalam soal SNBT itu tidak akan ada ya soal yang menanyakan langsung seperti ini. Namun, ini konsepnya itu dibutuhkan.
ya, dibutuhkan banyak banget nanti soal yang membutuhkan konsep ini ya. Jadi kalian harus paham, oke? Seperti itu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.